Yang lebih bikin mental drop itu ketika ada orang di depan kita tuh dianiaya habis-habisan. Walaupun memang ya sama dengan sekarang sih ya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menyadari itu, tapi kemudian teman-teman warga negara Indonesia yang ditahan di sana memang merasakan dan juga mengetahui upaya dari pemerintah sini untuk melakukan berbagai macam upaya agar WNI yang ada di sana dapat kemudian dibebaskan. Selain ke Palang Merah Internasional, ke negara-negara tetangga dari Israel juga dilakukan ya waktu itu ya? Iya, saat itu memang Yordania yang paling aktif. Mereka datang sekitar sore, mereka datang dan memastikan kami akan keluar secepatnya. Begitu. Mereka menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menitipkan nama-nama orang Indonesia untuk bisa segera dikeluarkan. Oke, kalau misalnya kita lihat sekarang kan kejadian lagi ya, Kang Wiki gitu ya. 9 WNI kita ditahan. Ini per hari Rabu ya hari ini ya. Nah, mungkin nggak kalau misalnya menurut pengamatan atau penilaian dari Bang Yasin karena sudah pengalaman kan, sudah pernah merasakan langsung apa segala macam, mungkin nggak treatment yang kayak gini ini akan dirasakan lagi atau treatment pahit yang amit-amit tentu kita berharap jangan sampai ya. Itu akan atau para WNI kita ini mendapatkan perlakuan yang sama dari tentara Israel ini. Iya, saya rasa tentara Israel memang nggak punya kepentingan yang khusus untuk WNI ya, untuk warga Indonesia. Sejauh pengetahuan saya, memang yang sering mendapat perlakuan kasar tuh warga negara Arab, Jazirah Arab, lalu Turki dan beberapa negara seperti Pakistan dan ya wilayah itulah gitu ya. Indonesia memang tidak terlalu penting buat tentara Israel pada saat itu. Saya merasakan seperti itu ya. Jadi mereka ya acuh aja gitu. Kecuali dinilai bandel, dinilai tidak kooperatif ya baru. Namun tetap saja namanya penahanan ketika ada agresi militer, ketika menggunakan kekuatan militer, jelas secara tekanan secara fisik maupun psikis tetap ada. Yang lebih bikin mental drop itu ketika ada orang di depan kita tuh dianiaya habis-habisan. Jadi ada salah satu jurnalis, dia dari mana itu Bang Yasin? Dia warga negara Amerika, tapi lahir dan besar di Palestina. Padahal dia adalah warga negara Iya, dia Amerika memiliki ya? paspor Amerika, tapi besar dan lahir di Palestina. Ya, jadi bulan-bulanan, seret ke sana, diseret ke sini dengan muka yang berdarah-darah. Itu yang gitu. bikin makin down. Iya, kadang kita melihat seperti itu, sadis juga nih. Nah, dengan ancaman seperti itu kan, udah nggak usah banyak macam-macam gitu. Mungkin ingin memberikan Shock. ancaman psikologis sekali ya. Psikologis, kita kan shock gitu melihat orang itu diseret-seret gitu. Kita juga nggak tahu kesalahannya apa gitu kan. Berarti kalau bisa mungkin digambarkan kali kan, karena kita jangan sampai juga ya Kang Wiki, kita menggambarkan level kesadisan tentara Israel pada saat itu dari level 1 sampai 10, Bang Yasin melihat atau lebih mungkin? Saya sih nggak melihat sadis ya, maksudnya ketika ada tentara yang melakukan tindakan represif, melukai tawanannya, ya seperti itulah gitu. Jadi dipukul dengan tangan kosong memang, dan juga kadang-kadang pukulan itu terdengar tuh bikin shock gitu ya, teriak gitu. Itu yang membuat diapain itu orang kira-kira ya gitu. Oke. Terus nggak lama diseret gitu, seret lagi gitu. Kan kita ngeliatnya itu pasti akan berpengaruh lah terhadap saya tidak berharap itu terjadi di misi. Pada saat keluar dari sel waktu itu, secara spesifik perwakilan dari Yordania kalau tidak salah, menunjuk saya ke sini untuk menjemput, disebut nama Bang Yasin. Iya, warga Indonesia Muhammad Yasin. Yang lain tidak disebutkan. Saya tidak satu sel dengan WNI lain.
pada saat itu satu sel dengan warga negara Malaysia. Oke, berarti otomatis begitu Bang Yasin keluar dari sel, ada yang lain yang tidak bisa keluar atau quote unquote nggak dibantuin sama Jadi kan Yordania, kami- karena memang tidak ada approach yang dilakukan Iya. oleh pemerintah negara dari mereka berasal gitu. Iya, jadi memang yang banyak ke warga negara Turki yang banyak di sel di blok saya di penjara ya. Dan Turki itu menyebutkan satu orang si A, si B, si C keluar sini gitu. Nggak lama datang salah satu delegasi utusan dari pemerintah kerajaan Yordania menyebut nama saya gitu. Anda keluar gitu. Terus saya mempertanyakan, lalu bagaimana teman saya warga negara Malaysia? Oh, Malaysia bukan urusan saya. Gitu, mungkin Malaysia dengan delegasi yang lain dan saya nggak tahu. Tapi pada saat itu saya menolak keluar gitu. Terbangun solidaritas yang sangat Iya. tinggi Oke. Iya, iya. gitu. Saya meminta satu sel ini tolong dikeluarkan. Gitu. Dia bilang itu di luar kewenangan kami gitu, karena kami diminta untuk atas nama tertentu dan negara tertentu. Setelah saya dibujuk oleh teman-teman yang satu sel, silahkan keluar, perjuangkan kami, tolong titip pesan ke pemerintah kami, itu ketika nanti bertemu, tolong kabarkan kami sehat. Malah dan- mereka yang minta Bang Yasin keluar aja gitu Keluar ya, aja jangan kemudian untuk bela-belain memperjuangkan. solidaritas, diam di sini kemudian nggak keluar gitu. Mendingan keluar aja, Iya. sampaikan pesan mengenai kondisi mereka di sana. Karena gitu. perjuangannya akan lebih berasa ketika Bang Yasin keluar, mereka akan bisa membantu untuk memperjuangkan Iya, si betul. tahanan itu keluar lagi kan. Betul. Ya, kan. Oke. Nggak lama setelah itu ya ternyata mereka juga keluar gitu, dan kami bertemu semua dengan delegasi Indonesia. Oke, para berarti relawan dari Indonesia. menurut Bang Yasin kecepatan atau respon pemerintah pada saat itu bagaimana dalam membebaskan atau dalam ya urusannya Bang Yasin ini? Iya, saya merasa termasuk cepat ya. Jadi jam 7 pagi saya di sel tahanan. Jam 10 saya sudah mendengar kabar dari Palang Merah Internasional bahwa ada upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya diplomasi. Lalu sore ada perwakilan Yordania yang datang memberikan kabar kalau saya akan segera keluar dari penjara. Jadi upaya-upaya itu sangat sistematis dan lumayan cepat. Gitu. Baik. Ya, artinya begitu keluar dari sel, kemudian setelah itu langsung dibawa kemana? Langsung Ke sel penampungan lain. Oke, setelah itu Setelah itu kami didata lagi secara detail. Hampir semua dari kami dikembalikan paspornya kecuali saya pada saat itu. Jadi delegasi Indonesia berjumlah 12. Cuma saya yang nggak dikembalikan paspornya. Jadi itu jadi pertanyaan saya. Jadi ketika itu saya juga kesulitan masuk Yordania karena tidak ada paspor, tapi ada koordinasi lebih lanjut untuk ini situasi yang khusus begitu. Akhirnya saya dipersilahkan masuk ke Yordania. ke Yordania, setelah Yordania beberapa hari setelah itu langsung bisa pulang ke tanah air. Betul. Oke. Kondisi nampaknya cukup berbeda dengan apa yang terjadi baru-baru ini ke Iya. saudara-saudara kita dan juga teman-teman wartawan yang diculik oleh Israel begitu. Apa yang kemudian membuat ini nampaknya berbeda? Kalau kita lihat Greta beberapa waktu yang lalu Iya. juga sama, kemudian ditahan kapalnya ataupun ditahan juga oleh Israel. Tapi kemudian ada semacam informasi-informasi yang secara proaktif dilakukan ataupun disampaikan oleh pemerintah Israel gitu ya ke dunia gitu, bahwa orangnya ada selamat gitu, kemudian ya dikembalikan gitu. Tapi yang sekarang ini kayaknya beda gitu. Analisa dari Bang Yasin seperti apa? Iya, saya juga melihat dari pemberitaan di media nasional ya, memang minim sekali informasi tentang kondisi warga negara yang saat ini diculik oleh Israel. Itu jadi membuat saya merasa kayaknya Israel akan menggunakan pola yang berbeda ya. Ketika Greta Thunberg ditangkap, lalu setelah itu dibebaskan, dan informasi tentang keberadaannya, kondisinya secara cepat bisa diketahui oleh keluarga, diketahui oleh dunia gitu. Saat ini sepertinya Israel akan
membatasi itu semua gitu. Mungkin upaya ini untuk mencegah ya rombongan flotila lain mencoba lagi menerobos ke perairan Gaza. Artinya ini semacam strategi yang dilakukan oleh pemerintah Israel sendiri agar gelombang-gelombang berikutnya merasa takut gitu untuk kemudian melakukan perjalanan dengan misi yang serupa. Ya. Jadinya ya seperti belum kemudian diinformasikan aja mereka sekarang berada di mana dan kondisinya seperti apa gitu ya. Saya memahami itu bagaimana perasaan keluarga WNI sekarang yang diculik Israel ya. Saya memahami gitu rasa khawatirnya setelah beberapa hari diculik, tidak ada satupun kabar mengenai kondisi mereka. Memang ada informasi dari rekan kami yang ada di Turki bahwa mereka kapal-kapal itu berada di pelabuhan Asdod atau Askelon. Itu tidak jauh dari tempat kami dulu di bawah setelah diserang di Laut Mediterania ya. Namun apakah situasinya sama seperti dulu gitu? Kami ditempatkan di satu sel di penjara dan harus diancam dengan hukum yang akan diterapkan di Israel. Ada keikutsertaan Indonesia di sebuah platform global, Board of Peace, yang di dalamnya ada Israel. Ya. Is it gonna work effectively menghadapi kasus ini sekarang? Atau menurut Bang Yasin, kayaknya nggak akan terlalu ngaruh gitu? Iya, saya sih melihat BOP ini belum bekerja secara nyata ya, apalagi dalam situasi seperti ini tidak ada pernyataan resmi dari BOP atau pemerintah mengatasnamakan BOP gitu, atau negara-negara anggota BOP gitu yang maju gitu untuk segera menyelesaikan persoalan ini gitu. Kenapa ini saya tanyakan, karena ya hubungan Indonesia nggak punya hubungan diplomatik, tapi ada platform lain yang sebetulnya bisa jadi harapan sebenarnya ya. Iya, itulah posisi Israel terhadap situasi ini memang di atas angin. Dia pegang 9 warga Indonesia sekarang terbatas sekali aksesnya untuk informasi 9 warga negaranya ini gitu. Lalu sekarang bolanya ada di Israel. Mereka akan, ya semoga ini segera diketahui ya kabarnya teman-teman ya, karena pasti keluarga akan sangat cemas dan pemerintah juga rasanya juga berupaya melakukan jalur koordinasi atau diplomasi menggunakan jalur-jalur yang bisa digunakan secara efektif.